Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kisah-kisah mistis. Sebelum kalian mendengarkan kisah-kisah mistis di edisi perdana ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati. Untuk edisi perdana kali ini kita akan membahas terkait suatu jalan, yaitu jalur penghubung antara Kota Batu dan Kota Mojokerto yang tak asing lagi bagi pengendara, khususnya bagi yang sering keluar kota, terutama ke Kota Batu menuju ke Kota Mojokerto ataupun sebaliknya. Lewat jalur ini, kedua daerah tersebut akan lebih dekat daripada melewati jalur besar, belum lagi jika macet. Akan tetapi, jalur ini memiliki suatu resiko, yaitu jalur ini terkenal dengan jalur yang ekstrim. Tanjakan dan turunan yang curam disertai belokan ekstrim akan menyambut para pengguna jalur ini. Akan tetapi, jalur ini memang berada di pegunungan, maka tak heran sepanjang jalur ini akan ada hutan dan jurang di kanan kiri. Jika menjelang petang, jalur ini akan diselimuti kabut tebal. Selain ekstrim, jalur ini terkenal dengan keangkerannya. Untuk kisah mistis kali ini, kita akan menceritakan pengalaman beberapa pengendara yang pernah memiliki pengalaman seram yang lumayan creepy lah ya, di jalur Wingit Angker itu, penghubung antara Kota Mojokerto dengan Kota Batu. Yang pertama ini ada ceritanya Mbak Ami Puji Lestari. Mbak Ami pergi ke Kota Batu dari Kota Mojokerto, berangkat dari rumah itu jam 9.30 pagi dan sampai di Batu jam 10.30. Rencananya Mbak Ami bersama suami dan anaknya ini ingin main-main ke air terjun. Akan tetapi niatnya Mbak Ami lain. Mbak Ami pingin ke Jodipan ya, ke Rumah Warna. Jadi Mbak Ami berbalik arah untuk langsung melanjutkan perjalanan ke Jodipan, ke Kota Malang. Itu nyampe Malang jam 1. Setelah itu Mbak Ami ini melanjutkan perjalanan, mampir ke rumah saudaranya. Dan setelah Mbak Ami mampir ke rumah saudaranya, Mbak Ami ini nggak sesuai jadwal, jadi deadline-nya ini berantakan. Semula yang pengen pulang jam 3 sore, Mbak Ami jadi molor pulang jam 4 sore. Dan keluar dari rumah saudaranya ini, cuacanya sudah mulai tidak mendukung, sudah mulai gerimis. Dan Mbak Ami mau nggak mau harus perjalanan pulang kan, karena memang melewati jalur yang seperti itu. Jadi Mbak Ami berpamitan kepada saudaranya untuk pulang. Semakin jauh perjalanan, semakin mendekati jalur tersebut, cuacanya semakin tidak mendukung, tidak kondusif. Yang semula hanya gerimis sekarang menjadi hujan yang sangat lebat sekali, ditambah dengan kabut yang semakin tebal dan menutupi jalanan. Di kanan kiri hanya ada pepohonan dan hutan belantara yang sangat gelap. Karena Mbak Ami tidak mau semakin kemalaman di jalan, akhirnya Mbak Ami dan suami melanjutkan perjalanan menerjang hujan yang sangat lebat. Mbak Ami beserta suami menyusuri jalan tikungan dan tanjakan, melewati hutan berkilo-kilo panjangnya, sampai tepat di puncak gunung di pertengahan jalan penghubung antara Kota Batu dan Kota Mojokerto, tepat jam 17.30. Jadi ketika maghrib, Mbak Ami sampai di puncak gunung, sampai di tengah-tengah penghubung antara kedua kota, disertai dengan hujan rintik-rintik dan kabut yang sangat tebal, sehingga jarak pandang suami Mbak Ami ini hanya beberapa meter aja ya. Jadi bisa dibayangkan teman-teman betapa creepy-nya berada di hutan belantara
dengan kondisi hujan lebat dan pastinya sangat dingin. Untungnya Mbak Ami ini memiliki hati yang sangat mantap, berbekal dengan doa dan sholawat, karena mendengar mitos dari masyarakat yang memang jalur itu terkenal angker dan banyak penunggunya di sepanjang jalan. Ya, ini udah mulai creepy ya Allah. Suami Mbak Ami yang sedang mengendarai sepeda motor melihat ada seseorang di pohon besar. Wujudnya besar, bermata merah, dan hitam pekat sekali. Tepatnya melambai-lambai tangan ke Mbak Ami dan ke suaminya. Tahu kan? Pastinya teman-teman tahu itu sosok apa. Tapi waktu itu Mbak Ami gak melihat, yang lihat suaminya. Jadi suaminya kan mengendarai tuh. Nah, mengendarai kok lihat ada sosok yang besar dan hitam bermata merah tadi. Akan tetapi Mbak Ami dan suami tidak menghiraukan. Jadi Mbak Ami dan suami melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan ini yang paling creepy sekali. Jadi jalannya yang tadi itu cuma satu, ini jalan itu jadi bercabang. Yang satu jalanan gelap, yang satu ini jalan yang sangat terang benderang sekali. Nah, untungnya suaminya Mbak Ami ini hafal dengan jalur yang ada di sana, karena memang mungkin beliau sering keluar kota ya. Jadi ada dua jalan dan suaminya Mbak Ami ini memilih ke jalan yang gelap. Nah, teman-teman tahu apa yang ada di jalanan yang terang tadi? Itu adalah jalanan menuju ke jurang. Dan jika tidak membaca doa, mungkin tadi Mbak Ami sudah terjun bebas ke jurang bersama suami dan anaknya. Bisa dibayangkan teman-teman, di kondisi yang seperti itu, jalanan tiba-tiba mendadak bercabang. Dan alhamdulillah Mbak Ami bisa melewati itu semua dengan selamat dan aman, dan Mbak Ami bisa nyampe ke rumah dengan selamat. Maka dari itu teman-teman, ini pesan dari Mbak Ami Puji Lestari, kalau melewati jalur wingit yang angker itu mendingan kalian hindari deh di waktu-waktu maghrib, karena memang waktu-waktu maghrib itu kan juga nggak bagus kan. Kalau kata orang tua zaman dulu itu, kita kan kalau maghrib suruh di rumah, menutup pintu, menutup jendela. Jadi kalau maghrib mending gak usah melanjutkan perjalanan, mending setelah maghrib aja. Setelah maghrib baru dilanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri juga untuk melewati jalur ini kalau tidak berbekal doa, hanya berbekal nyali saja juga tidak cukup gitu. Jadi teman-teman harus doa dan positive thinking lah, dan yang pasti juga safety ride, hati-hati di jalan.